Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Irna Syaputri dengan NIM 120501264435, jurusan Teknik Informatika kelas D, kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan peta Karnaug atau Key-map. Peta Karnaug. Peta Karnaug atau Karnaug map atau Key-map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boole atau fungsi logika aljabar boolean dengan cara pemetaan. Karnaug sendiri ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika yang bernama Maurice Karnaug pada tahun 1953. Key-map ini sering juga dikenal dengan sebagai Karnaug-Veitch map karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer yaitu Edward Veitch. Peta Karnaug ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode binar yaitu 0 dan 1. Peta Karnaug adalah cara termudah untuk menyelesaikan suatu persamaan logika. Peta Karnaug dapat digunakan untuk menyusun yang pertama aljabar boolean intern dan aljabar boolean extern. Penyederhanaan fungsi logika. Ada dua penyederhanaan. Yang pertama yaitu sistem SOP atau sum of product, yaitu SOP ini nama lainnya persamaan minterm, di mana untuk sistem SOP atau minterm digunakan output 1. Yang kedua yaitu sistem POS atau product of sum. POS atau maxterm menggunakan output 0. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemetaan menggunakan aljabar boolean minterm atau POS atau product of sum. Langkah yang pertama yaitu menyusun aljabar boolean minterm atau SOP dari tabel kebenaran. Yang kedua, menggambarkan satuan dalam peta Karnaug. Yang ketiga, melingkari kelompok 8, 4, atau 2 satuan berdekatan satu sama lain. Yang keempat, menghilangkan variabel. Bila suatu variabel dan komplemennya terdapat satu lingkaran, maka variabel tersebut dapat dihilangkan. Yang kelima, mengorkan variabel yang tersisa untuk membentuk pernyataan aljabar boolean minterm. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemetaan menggunakan aljabar boolean maxterm atau POS. Langkah yang pertama yaitu menyusun aljabar boolean maxterm atau POS dari tabel kebenaran. Yang kedua, menggambarkan satuan dalam peta Karnaug. Yang ketiga, melingkari kelompok 8, 4, atau 2 satuan berdekatan satu sama lain. Yang keempat, menghilangkan variabel bila suatu variabel dan komplemennya terdapat dalam satu lingkaran, maka variabel tersebut dapat dihilangkan. Yang kelima, meng-n-kan variabel yang tersisa untuk membentuk pernyataan aljabar boolean maxterm. Pembahasan selanjutnya yaitu penyederhanaan fungsi logika dengan Key-map atau peta Karnaug. Yang pertama yaitu salah satu metode penyederhanaan fungsi logika untuk maksimal 4 variabel dapat dilakukan dengan metode Key-map atau Karnaug map. Sebab jika lebih 4 variabel, kita harus menggunakan metode Quine-McCluskey. Yang kedua, map Karnaug menggambarkan sejumlah kotak berbentuk bujur sangkar yang berisi minterm atau minimum term dari persamaan logika. Yang ketiga, banyak kotak tergantung dari jumlah input yang diberikan rangkaian logika. Ini adalah rumusnya, yaitu A sama dengan 2 pangkat N, di mana A itu jumlah kotak dan N itu banyaknya variabel input. Ini adalah map Karnaug. Jika variabel inputnya 1,
maka kombinasinya yaitu 2 pangkat 1. Hasil dari 2 pangkat 1 yaitu 2, jadi jumlah kotaknya 2. Dan jika variabel inputnya 2, maka kombinasinya 2 pangkat 2, maka jumlah kotaknya yaitu 4. Jika variabel inputnya 3, maka kombinasinya yaitu 2 pangkat 3, jadi jumlah kotaknya yaitu 8. Jika variabel inputnya 4, maka kombinasinya yaitu 2 pangkat 4, maka jumlah kotaknya yaitu 16. Pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan map Karnaugh. Yang pertama, berdasarkan kepada letaknya angka logika 1, maka akan didapat beberapa kemungkinan, yaitu pair. Pair merupakan satu pasang angka 1 yang berdekatan baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua itu quad. Quad yaitu merupakan kelompok yang terdiri dari 4 buah angka 1 yang tersusun berdampingan dari ujung ke ujung. Yang ketiga yaitu octet. Octet merupakan kelompok dari 8 angka 1 yang berdampingan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta Karnaugh atau Keymap, yaitu Keymap menggunakan 2 variabel, Keymap menggunakan 3 variabel, dan Keymap menggunakan 4 variabel. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Keymap menggunakan 2 variabel. Dalam menentukan setiap variabelnya, kita harus menggunakan rumus 2n. N ini merupakan jumlah variabel input. Jadi n dari Keymap menggunakan 2 variabel yaitu 2. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Jadi ada 4 kotak yang digunakan untuk menentukan variabelnya, yaitu kotak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kita tulis yang A di bagian atas dan B bagian bawah, atau bisa juga B bagian atas dan A bagian bawah. Selanjutnya kita buat aturan yang telah ditetapkan untuk mengisi kotak-kotaknya. Susunannya yaitu A bar A, B bar B. Aturan ini tidak boleh salah atau terbalik, tetapi jika memakai logik dengan menggunakan bit, yaitu A bar 0, A 1, B bar 0, B 1, itu tidak apa-apa. Setelah itu kita isi kotak-kotaknya dengan cara menggabungkan kolom dan baris. Kita isi kotak yang pertama yaitu A bar B bar, seperti ini. Kotak yang kedua A B bar, seperti ini. Kotak yang ketiga A bar B, kita tulis seperti ini. Kotak yang keempat yaitu A B, seperti ini. Jadi ini adalah peta Karnaugh atau Keymap dengan menggunakan 2 variabel. Setelah membahas Keymap menggunakan 2 variabel, sekarang saya akan membahas Keymap menggunakan 3 variabel. Dalam menentukan setiap variabelnya, kita harus menggunakan rumus 2n. N dari Keymap 3 variabel itu adalah 3. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Jadi ada 8 kotak dalam menentukan setiap variabelnya, yaitu kotak pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah itu kita tulis C-nya di bagian atas dan AB-nya di bagian bawah, atau bisa juga AB-nya di bagian atas dan C-nya di bagian bawah. Setelah itu kita buat aturan yang telah ditetapkan untuk mengisi kotak-kotaknya, yaitu C bar C, A bar B bar, A bar B, AB, A B bar. Atau bisa juga
menggunakan bitnya, yaitu C bar 0, C 1, A bar B bar 00, A bar B 01, AB 11, dan AB bar 10. Setelah itu kita mengisi kotak-kotaknya, yaitu dengan cara menggabungkan kolom dan baris. Sekarang kita isi kotak yang pertama. Kotak yang pertama itu A bar, B bar, C bar, kita tulis seperti ini. Kotak yang kedua A bar, B bar, C, kita tulis seperti ini. Kotak yang ketiga A bar, B, C bar, seperti ini. Kotak yang keempat A bar, B, C, kita tulis. Kotak yang kelima A, B, C bar. Kotak yang keenam A, B, C. Kotak yang ketujuh A, B bar, C bar, tulis seperti ini. Dan kotak yang kedelapan yaitu A, B bar, C, kita tulis seperti ini. Jadi inilah peta Carnot atau Key-map menggunakan 3 variabel. Setelah membahas Key-map menggunakan 2 variabel dan 3 variabel, selanjutnya saya akan membahas Key-map menggunakan 4 variabel. Dalam menentukan setiap variabelnya harus menggunakan rumus 2N. N ini merupakan jumlah variabel input. Jadi, N dari Key-map 4 variabel itu adalah 4. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi, ada 16 kotak dalam menentukan setiap variabelnya, yaitu kotak yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Setelah itu kita tulis AB-nya di bagian atas dan CD-nya di bagian bawah. Atau bisa juga CD-nya di bagian atas dan AB-nya di bagian bawah. Selanjutnya kita buat aturan yang telah ditetapkan untuk mengisi kotak-kotaknya. Susunannya yaitu A bar, B bar, A bar B, AB, A, B bar, C bar D, D bar, C bar D, CD, C, D bar. Aturan ini tidak boleh salah atau terbalik. Tetapi jika menggunakan logiknya, yaitu dengan bit A bar B bar 00, A bar B 01, AB 11, AB bar 10, C bar D bar 00, C bar D 01, CD 11, dan CD bar 10. Itu tidak apa-apa. Setelah itu kita mengisi kotak-kotaknya, yaitu dengan cara menggabungkan kolom dan baris. Kita isi kotak yang pertama. Kotak yang pertama itu A bar, B bar, C bar, D bar. Seperti ini. Kotak yang kedua A bar, B, C bar, D bar. Kotak yang ketiga A, B, C bar, D bar. Kotak yang keempat A, B bar, C bar, D bar. Seperti ini. Kotak yang kelima A bar, B bar, C bar, D, seperti ini. Selanjutnya, baiklah, di sini saya sudah membuat contoh soal 4 variabel. Soalnya yaitu A, B, C, D bar ditambah A bar, B, C bar, D ditambah A, B, C bar, D bar ditambah A, B, C, D ditambah A bar, B, C, D ditambah A bar, B, C bar, D bar. Kita ingat, 4 variabel berarti menggunakan rumus 2 pangkat N. Berarti
2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti ada 16 kotak dalam menentukan setiap variabelnya. Di sini saya sudah membuat kotaknya terlebih dahulu agar tidak memakan waktu yang banyak. Selanjutnya kita tulis AB-nya di bagian atas dan CD-nya di bagian bawah seperti ini. Atau bisa juga CD-nya di bagian atas, AB-nya di bagian bawah. Setelah itu kita buat aturan yang telah ditetapkan, yaitu susunannya A bar B bar, A bar B, AB, dan A B bar. Selanjutnya C bar D bar, C bar D, CD, dan CD bar. Aturan ini tidak boleh salah atau terbalik. Atau bisa juga menggunakan logik, yaitu dengan bit A bar B bar 00, A bar B 01, AB 11, AB bar 10, C bar D bar 00, C bar D 10, CD 11, dan CD bar 10. Lalu kita lihat kolom dan barisnya. Berarti AB, C, D bar itu bertemu di sini. Berarti kita tulis 1. Selanjutnya lihat soalnya lagi. A bar B, C bar D. A bar B di sini, C bar D di sini. Maka mereka bertemu di sini. Terus kita tulis 1 di sini. Selanjutnya kita lihat lagi AB, C bar, D bar. AB di sini, C bar, D bar di sini. Maka mereka bertemu di sini. Kita tulis 1 di sini. Lalu AB, C, D. Kita AB di sini, CD di sini, maka mereka bertemu di sini. Selanjutnya kita lihat lagi A bar B, CD. A bar B di sini. Salah di sini. CD di sini. Maka mereka bertemu di sini. Kita tulis 1 di sini lagi. Selanjutnya A bar B, C bar, D bar, A bar B di sini, C bar, D bar di sini. Maka mereka bertemu di sini. Setelah kita isi persamaan yang ada dengan logika 1, sekarang persamaan yang tidak ada kita isi dengan 0. Seperti ini, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, kita kelompokkan variabel yang berdampingan seperti ini. Ingat, dalam mengelompokkan tabelnya itu harus horizontal dan vertikal. Seperti ini. Nah, seperti ini. Karena lingkarannya ada 3,
Jadi kita membuat 3 persamaan. Jadi persamaan 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Lalu kita tulis persamaan satunya seperti ini. Setelah itu, kita lihat di sini persamaan 1 C bar D barnya itu sama karena selurusan. Jadi kita tulis dulu seperti ini. A, B, C, D agar memudahkan kita dalam menghilangkan variabel yang berbeda. Kita lihat C bar D barnya. Itu sama ya karena selurusan. Jadi kita tulis C bar D bar. Lalu kita lihat lagi persamaan pertamanya yaitu A bar B dengan AB. Kan mereka tidak sama. Jadi yang berbeda yaitu A bar dengan A. Jadi A-nya kita coret atau kita silang. Seperti ini. Jadi yang sama itu B. Lalu kita tulis di sini. Nah, berarti hasil dari persamaan 1 yaitu B, C bar, D bar. Selanjutnya lagi kita lihat persamaan yang kedua. Kita lihat yang sama adalah A bar B. Lalu kita tulis dulu ABCD-nya. Persamaan 2 A, B, C, D. A bar B-nya itu sama ya karena berbentuk vertikal. Jadi A bar B. Lalu yang berbeda itu adalah C. Lalu kita tulis dulu A bar B-nya. Lalu yang berbeda di sini adalah C-nya. Satunya C bar, satunya lagi C. Jadi kita coret C-nya. Terus kita tulis D-nya. Jadi persamaan kedua hasilnya yaitu A bar BD. Selanjutnya persamaan yang ketiga. Kita tulis ABCD-nya dulu agar lebih mudah. Setelah itu kita lihat di sini yang sama yaitu AB karena berbentuknya lurus atau vertikal. Jadi kita tulis dulu ABCD-nya. Sudah. AB-nya yang sama tadi, jadi AB-nya sama. Jadi kita tulis AB. Selanjutnya kita lihat variabel yang berbeda di sini yaitu D. Satunya D biasa dan satunya lagi D bar. Jadi D-nya kita silang. Berarti yang sama itu adalah C. Jadi kita tulis C-nya di sini. Jadi hasil dari persamaan ketiga yaitu A, B, C. Setelah itu, setiap penyederhanaan persamaan itu kita tambah jadi P sama dengan P1 ditambah persamaan kedua ditambah persamaan ketiga sama dengan persamaan pertama itu ada B C bar D bar ditambah persamaan kedua A bar BD ditambah persamaan ketiga itu ada A B C. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita lihat variabel yang sama. Berarti variabel yang sama di sini adalah B. Lalu kita tulis B-nya di sini. Lalu persamaan yang berbeda itu kita masukkan ke dalam kurung. Jadi B buka kurung C bar D bar ditambah A bar D ditambah AC. Jadi inilah hasil dari penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan peta Carnot atau Kmap. Hasilnya ini sama dengan penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Nah, itulah video saya tentang penyederhanaan persamaan logika dengan peta Carnot atau Kmap. Mohon maaf jika video saya kurang memuaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.